Oke, selamat sore ya semuanya. Sambil menunggu nih 2 menit lagi, boleh dinyalakan dong kameranya ya. Oke. Kemudian minta tolong juga namanya di rename sesuai dengan nama kelasnya ya. Jadi nanti dosennya bisa memantau untuk memudahkan dosen memantau mahasiswa. Jadi tolong namanya disesuaikan dengan nama kelasnya. Oke, baik. Oke ya, sudah jam 3:10, kita akan mulai aja. Dari Pak Vincent, mungkin ada pembukaan dulu untuk mahasiswanya. Nggak ada sih Pak. Sisanya kayaknya udah semua diinfokan untuk isi absen di formnya juga. Namanya jangan lupa diubah buat teman-teman kelas D dan E. Ya kayaknya itu sih cukup dari saya Pak. Oke, thank you Pak Vincent. Oke, kalau begitu langsung aja ya saya serahkan ke Pak Alfa. Untuk semuanya silahkan diperhatikan dan dimanfaatkan kesempatannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Oke, saya persilahkan Pak Alfa. Oke, terima kasih buat Pak Alex atas kesempatannya. Oke, ya selamat sore semua. Ini pertemuan kedua, ya. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana sih menyimpan data di Android ya, yaitu bisa melalui shared preferences, terus bisa juga kita simpan sebagai file ya, file di contoh kemarin itu file teks ke memori internal dan juga ke external storage atau SD card. Nah, di pertemuan kali ini saya mau menjelaskan bagaimana menyimpan data ke dalam relational database ya, yaitu SQLite. SQLite database bawaan internal Android ya. Intinya sih sama dengan database yang lain, prinsipnya sama ya, dengan MySQL atau MariaDB gitu kan. Jadi kita mesti menggunakan SQL atau Structured Query Language untuk berinteraksi dengan database-nya. Nah, ya sebagai demo ya, untuk awal kira-kira apa yang akan kita lakukan hari ini ya seperti ini ya. Nah, di sini saya punya saya share screen dulu. Nah, di sini saya punya aplikasi yang akan kita buat hari ini. Ya, ini modifikasi dari source code sebelumnya ya. Jadi pada intinya di sini kita punya nama gitu kan. Ada field name, terus ada juga field description. Nah, sekarang kita mau save field yang name dan description yang kita input di sini. Misalnya alpha ya. Description-nya halo apa kabar. Apa aja tulis. Bukan. Ini saya back. Terus kalau saya save, nanti teksnya itu disimpan ke database ya, baik name maupun description. Terus kita tampilkan ke dalam list yang ada di bawah sini. Ya. Terus interaksi yang lain adalah saya bisa tampilkan description-nya dengan cara klik di list-nya.
Di halo apa kabar gitu kan. Terus apalagi? Ya, saya tambahkan misalnya yang Alex gitu kan, dosen. Amen. Saya save gitu kan. Nanti dia tambah ke baris kedua. Nah, kalau mau hapus, ya itu saya tinggal klik tahan lama gitu kan. Jadi alfanya kehapus, sisa Alex. Nah, ini yang saya mau demokan bagaimana sih contoh sederhana ya, bagaimana menggunakan SQLite dalam manajemen data di aplikasi Android. Oke, ya, saya share slide dulu. Oke, ini pertemuan yang sebelumnya ya. Oke, nah kita masuk ke relational database SQLite di Android. Nah, di pertemuan ini saya akan menjelaskan beberapa operasi yang perlu kita lakukan ya, supaya kita bisa menggunakan SQLite di aplikasi Android. Yang pertama adalah inisialisasi. Nah, inisialisasi ini berkaitan dengan bagaimana kita membuat database-nya terlebih dahulu ya, pada saat instalasi aplikasi gitu kan. Ini kita create database-nya, kita create tables ya, dan juga kolom-kolom yang diperlukan, termasuk kalau misalnya kita ingin ada beberapa record pendahulu ya, sebelum recordnya diisi oleh user. Itu bagian initialization, terus bagian upgrade. Ya tentunya kalau buat aplikasi di Android itu biasanya kita tidak buat satu aplikasi, satu versi gitu kan, terus selesai. Tidak seperti itu, tapi biasanya itu lebih organik ya, dia kayak hidup gitu. Jadi ada update yang kita perlu lakukan. Misalnya ada bug, kita patch gitu kan, atau misalnya tambah versi, kita tambah kolom gitu kan. Jadi ada upgrade yang dilakukan. Belum lagi misalnya kita melakukan penyesuaian API ya. Jadi ada perubahan versi di Android-nya ya. Jadi kita mesti lakukan update aplikasi, dan tentunya itu kadang bisa memaksa kita untuk mengubah struktur dari database ya. Struktur dari database, tabel, record, ada yang kolom perlu kita hapus, ada perlu penambahan kolom, dan juga update record ya. Nah, itu upgrade. Nah, terus selanjutnya adalah ini operasi yang umum dilakukan di relational database ya, kayak insert data gitu kan. Terus ada juga select. Select ini mau datanya kita tampilkan semua, ataukah mungkin kita cari berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya ID sekian, namanya apa gitu kan. Terus misalnya lebih besar dari apa, itu bagian dari select ya. Terus ada juga update ya. Kalau misalnya user ingin update data gitu kan, ya kita juga bisa lakukan itu. Dan yang terakhir adalah delete. Kalau misalnya kita ingin remove data yang sudah tidak diperlukan lagi, atau bagian dari aplikasi Android di mana user bisa memilih menghapus data yang dia tidak ingin simpan. Ya. Nah, ini saya akan demokan semua. Nah, pada umumnya langkah-langkah yang perlu dilakukan itu adalah seperti ini ya. Jadi kita perlu mendefinisikan database adapternya ya. Jadi database adapter ini diturunkan dari SQLite Open Helper Class, yang tujuannya itu untuk menjembatani antara interaksi aplikasi dengan database-nya. Ya, jadi kita tidak perlu lagi menyusun query-nya ya. Menyusun query itu tiap kali kita ingin request, tapi kita buat itu sebagai suatu metode ya. Misalnya find record by ID gitu kan. Itu satu fungsi tersendiri ya, yang bisa kita panggil berulang-ulang. Jadi define methods that represent sets of operation to interact with the database.
Terus cara penggunaannya adalah kita memanggil metode-metode ini di activity class yang ada ya, main activity atau activity yang lain. Jadi ada reusability di situ. Jadi kita menggunakan ulang fungsi yang sudah ada. Jadi kita tidak perlu lagi membuat kodenya panjang-panjang gitu kan, berulang gitu kan. Tapi kita cukup panggil metodenya saja. Nah, jadi pada intinya ya langkah-langkahnya sih seperti ini. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana caranya kita melakukan inisialisasi? Yang pertama adalah kita perlu membuat database adapter ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, database adapter ini mengextend atau diturunkan dari kelas SQLite OpenHelper. Jadi sudah ada metode-metode yang disediakan dan kita tinggal override ya, sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Nah, di kelas ini kita perlu mendefinisikan kayak nama database-nya apa gitu kan, versinya gitu kan, terus tabel yang diperlukan apa, field ya, kolomnya gitu kan, terus konstanta dan berbagai macam. Nah, yang pertama dilakukan setelah set semua database, versi, nama tabel dan seterusnya adalah kita perlu menentukan konstruktornya ya. Jadi pada saat kelasnya dibuat itu kita mau ngapain. Saat objek dari kelasnya itu dibuat, kita mau ngapain. Biasanya kita perlu menentukan versi dari, ya pertama adalah nama database-nya dan kedua adalah versi dari database-nya. Setelah menentukan konstruktor, ya kita perlu menentukan query apa saja sih, tidak hanya query ya, tapi langkah-langkah atau operasi-operasi yang perlu dilakukan ketika aplikasi diinstal pertama kali. Nah, ini dilakukan di dalam metode onCreate ya, onCreate di sini. Jadi kita perlu melakukan inisialisasi seperti misalnya membuat database-nya ya, jadi create database gitu kan, create table gitu. Jadi itu yang perlu dilakukan pada saat aplikasi diinstal pertama kali. Nah, caranya bagaimana? Adalah kita perlu membuat objek ya, atau menginstansiasi database adapter yang kita sudah definisikan di main-activity.class. Ya terserah ya, maksudnya tidak harus selalu di main-activity, tapi sesuai dengan logik atau kebutuhan aplikasinya. Oke, mungkin lebih bagus kalau misalnya saya langsung masuk ke kode ya. Saya contohkan. Nah, di sini sudah ada aplikasi yang sudah jadi, kita mau buat dari awal aja. Oke, ini project gitu kan. Oke, activity storage 2. Oke, saya finish. Oke, ini main activity-nya untuk resources layout. Oke, saya masuk ke kode, itu kan. Ini layout-nya, ini saya copy aja ya. Oke, save SQL-nya ini ya.
Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, Android Studio itu sudah sangat membantu kita ya. Jadi di sini dia sudah mengidentifikasi kalau misalnya metode ini atau action ini itu belum didefinisikan. Jadi kita pilih action ya, create save SQL view. Jadi nanti dia otomatis akan membuat metodenya, cuma belum ada isinya. Oke, activity-nya layout-nya seperti ini ya. Oke, sudah jadi. Ya, sekarang yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita buat database adapter. Oke, saya buat Java kelas baru, database adapter. Ya, terus saya extend dari SQLite open helper. Nah, di sini dia Android Studio-nya sudah identifikasi ada error lagi. Ya. SQLite ini adalah, saya buka, go to declaration and usage. Jadi dia abstract class ya. Nah, abstract class ini biasanya kita bisa definisikan metode-metode ya supaya nanti kelas yang diturunkan dari SQLite Open Helper ini harus mengimplementasikan beberapa metode tertentu ya. Oke. Nah, biasanya ya Android Studio ini sudah merekomendasikan kira-kira solusinya apa dari error yang diidentifikasi. Nah, di sini saya pilih implements method. Nah, ada dua metode yang perlu diimplementasikan ya. Oke. Oke, terus di sini masih ada error ya. Oke, oke. Nah, cuma di sini itu pada intinya adalah kita harus mengimplementasikan oke, gini aja lah ya. Ada beberapa nih. Oke. Mengimplementasikan paling tidak kalau nggak salah itu salah satu konstruktor dari SQLite Open Helper. Oke, jadi saya buka aja yang sudah jadi ya. Nah, di sini ada konstruktornya. Ini aja yang kita pakai ya. Jadi biar nanti nggak ribet pada saat inisialisasi objek dari database adapternya. Jadi saya copy aja, saya paste. Oke. Nah, di sini ya ada konstanta yang belum kita definisikan, database DB dan version ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi untuk inisialisasi, kita perlu mendefinisikan konstanta, field, nama database dan lain sebagainya ya. Nah, di sini saya sudah punya listnya, sudah jadi gitu kan. Ini saya copy aja semua gitu kan. Saya versinya saya ubah ke 1. Ya, taruhlah misalnya nama versinya itu kita buat Aldrich ya. Aldrich. Jadi version code name. Jadi ya mirip-mirip dengan kayak Android Jelly Bean dan lain sebagainya ya. Kayak Nougat gitu. Jadi version name biar lebih mudah diingat. Oke. Jadi yang pertama adalah kita mesti definisikan dulu konstanta nama database, versi ya, terus field-field yang mau kita gunakan atau nama-nama kolom yang akan kita gunakan di tabel. Kita masukkan ya. Nah, di sini
kita mulai dengan version 1 ya. Terus version name-nya Aldrich gitu kan. Terus database name-nya adalah database.db. Ada 2 tabel ya. Ada person dan version. Nah, untuk mempermudah gitu kan, saya hanya pakai 3 kolom ya. ID ya. Konstanta ID, di sini adalah string ID, field name-nya adalah name, dan field description adalah description di sini. Ya, jadi ini adalah nama kolom yang akan kita gunakan. Dengan ini adalah tabelnya ya. Oke, nanti akan lebih jelas lah setelah mengikuti penjelasan-penjelasan yang akan saya berikan. Oke, nah sekarang kita masuk ke on create. Apa sih yang perlu dilakukan pada saat aplikasi diinstal pertama kali? Nah, yang perlu dilakukan adalah, ini saya copy ya, di sini. Nah, ini saya sudah jadi, sudah. Oke. Nah, ini ya. Di metode onCreate itu dia punya parameter ya, namanya SQLite database. Nah, SQLite database ini mengacu ke database yang akan kita gunakan ya. Nah, ini dia parameter generate awalnya tadi itu adalah SQLite database, tapi saya menggunakan variabel DB. Ini saya ganti aja jadi variabel DB biar lebih cepat. Nah, pada saat aplikasi diinstal, ya, dia akan melakukan 3 eksekusi SQL berikut. Yang pertama adalah buat tabel ya. Buat tabel, person gitu kan, ID-nya, tipenya integer, terus dia primary key ya. Primary key. Nah, di SQLite, dia auto increment mulai dari 1 ya. Nanti kalau misalnya kalian isi record kedua, nanti ID-nya akan berubah jadi 2 dan seterusnya seperti itu. Ada terus ada kolom berikutnya adalah field name, text ya, tipenya text. Terus kolom ketiga adalah description, tipenya juga text. Ya, jadi semuanya tergantung dari kebutuhan dari aplikasinya. Mau butuh berapa kolom, berapa banyak, tipenya apa ya. Nah, ini kalian mesti cek lagi ke spesifikasi dari SQLite ya. SQLite. Ya, kalau misalnya tipenya integer, saya harus ketik di sini apa integer ataukah int cukup. Jadi mesti cek ke dokumentasi dari SQLite database-nya. Nah, selain ada tabel, kita juga bisa buat tabel yang lain gitu kan. Di sini saya buat tabel version ya. Hanya 2 kolom, ID dan nama gitu kan. Setelah 2 database ini dibuat, di sini ada eksekusi query ketiga. Di eksekusi query ketiga ya, ini saya insert ya, insert into version name ya, insert ke tabel version name, values-nya ya version name ya, version name Aldrich. Ya sebenarnya kalau misalnya mau cepat ya cukup tarik aja di sini ya. Cuma kalau ini yang ini saya ingin demonstrasikan ya. Nanti pada saat on upgrade ada strategi yang bisa kita lakukan untuk mengupdate data. Oke, ya seperti ini. Oke. Terus apa lagi nih? Oh ya, di sini kan kita insert value ya. Jadi ada yang perlu kita modifikasi di main activity-nya. Di main activity-nya itu ya, jadi kita perlu buat inisialisasi data storage-nya ya. Jadi kita buat objek
atau instansiasi dari kelas database adapter yang kita sudah definisikan. Ya, di sini. Oke, terus biar lebih jelas, ya, biar lebih jelas, kita mau tampilkan versinya, ya, get version name. Ya, jadi kita dari database adapternya kita panggil fungsi get version name. Cuma get version name ini belum ada ya. Nanti kita buat. Setelah dapat get version name-nya, kita set text dari text view version. Nah, text view version itu yang mana? Text view version itu yang ini. Yang ini ya. Jadi kita mau update version yang ini. Text view-nya. Oke, sekarang kita mau buat metode dari get version name. Ya. Get version name. Biar cepat saya ambil aja get version name. Ya, jadi get version name ini perintah select ya. Jadi kita ambil database-nya, ya. Oke. Cara ngambil database-nya itu ada dua metode, ada get writable database, ya, supaya itu kita minta supaya tabelnya itu bisa kita ubah, gitu kan? Writable bisa kita tulisi, bisa juga get readable database. Jadi kalau get readable database hanya bisa dibaca aja. Nah, karena ini kita hanya ingin select, gitu kan? Jadi kita pakai aja get readable database. Oke. Setelah dapat database-nya, kita buat query-nya, ya. Query-nya seperti ini, gitu kan. Terus kita eksekusi query-nya dengan metode raw query, gitu kan. Jadi kita dapat kursor, ya. Kursor. Kursor itu kayak semacam petunjuk lokasi dari list of record, jadi baris-baris record yang dihasilkan dari suatu query, ya. Penunjuk. Nah, kursornya ini bisa kita modifikasi, kita bisa eksekusi perintah ya, bisa next gitu kan, result next, move to next artinya dia pindah ke baris berikutnya, gitu kan. Jadi anggaplah balikan dari raw query itu kayak semacam tabel gitu kan, ada baris-barisnya. Nah, kursor ini penunjuknya, penunjuk ke baris tersebut ya, penunjuk ke baris tersebut. Bisa next gitu kan, bisa move to first gitu kan. Move to first. Dia artinya kursornya berpindah ke record yang pertama. Oke. Selain itu kita juga bisa dapatkan value-nya ya. Mau sebagai apa gitu kan. Result, get string, bisa get double gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, ini saya get string ya. Get string. Nah, di sini kita bisa passing parameter. Parameter di sini adalah index dari hasil dari query-nya. Karena kita hanya pilih satu kolom, yaitu name, ya, berarti karena dia zero base index, gitu kan, berarti 0 ini mengacu ke kolom yang pertama, yaitu name. Jadi dia dapatkan name-nya, gitu kan. Setelah dapatkan name-nya, kita balikan hasil dari version name-nya, ya, value dari version name-nya ini. Nanti dia akan masuk ke sini, ya, terus kita set text-nya. Oke, mungkin lebih baik kita jalankan aja.
Ya, oke. Jadi sudah bisa ya ditampilkan. Jadi versionnya adalah Aldrich di sini. Oke. Oke. Nah, itu strategi bagaimana kita menginisialisasi database ya, database di Android ya. Oke, itu bagian inisialisasi. Selanjutnya apa? Oke, selanjutnya kita masuk ke upgrade ya. Nah, bagaimana cara upgrade? Cara upgrade adalah ya kita perlu menentukan nomor versinya ya. Nomor versinya ini harus lebih tinggi daripada nomor versi sebelumnya. Terus setelah itu kita perlu mendefinisikan langkah-langkah yang diperlukan ya ketika melakukan upgrade gitu kan. Nah, ini dilakukan di dalam on upgrade method ya. Ya ini terserah, ini sesuai dengan kebutuhan aja. Misalnya delete columns gitu kan, insert baris baru, update field dan lain sebagainya. Oke, saya langsung contohkan aja. Nah, di sini itu kita sudah punya kode yang udah jadi ya, on upgrade-nya. Ini saya copy. Oke, saya masuk ke database helper gitu kan. Nah, di sini ada on upgrade. Ini saya paste aja di sini ya. Ya, parameternya saya ubah ya. Karena beda variabel namanya. Itu kan. Nah, pada saat on upgrade gitu kan, yang dilakukan apa? Yang dilakukan itu adalah kita cek ya. Kalau misalnya versi yang sekarang lebih tinggi daripada versi yang sebelumnya, gitu kan? Ya, kita eksekusi gitu kan. Perintah update berikutnya. Version set name. Jadi kita update the table version, kita set name-nya sesuai dengan version name ya, di mana ID-nya sama dengan 1. Jadi kita hanya butuh 1 record aja. Oke. Ya, strategi upgrade itu bisa lebih kompleks ya. Jadi kalau misalnya upgrade-nya itu dari versi 1 ya, langsung lompat ke versi 10 gitu kan. Nah, itu strateginya bisa banyak gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya upgrade dari versi ya, kalau versi sekarang terus versi berikut, upgrade-nya tentunya perubahannya bisa lebih mudah ya. Tapi kalau untuk mengidentifikasi perubahan, misalnya dari upgrade versi yang sangat jauh lama gitu kan, itu lebih kompleks lagi. Jadi kalian mungkin bisa buat banyak kondisi di sini ya. Ya tergantung dari kebutuhan dari aplikasinya sih. Ya bisa lebih kompleks. Oh oke, ini ada pertanyaan. Tadi Aldrich itu nama bebas atau nama khusus? Jadi itu nama bebas aja, terserah ya. Itu hanya code name aja untuk mempermudah. Jadi kayak nugget, kayak jelly bean, gitu semacam itu aja. Ya terserah sih. Oke, ya ini kita coba ya. Saya coba jalankan. Saya pasang breakpoint di sini aja, gitu kan. Terus versinya saya ganti jadi 2 gitu kan. Namanya apa misalnya Blackbird. Oke, Blackbird. Nah, ini saya jalankan. Ini sudah bukan
bukan install aplikasi baru lagi ya, tapi upgrade karena sebelumnya kita sudah install aplikasinya. Oke, saya coba jalankan. Ya. Oke. Nah, di sini sudah masuk ya. Ada, sorry, salah eksekusi. Harusnya pakai yang debug app. Saya ganti 3. Saya ganti nama versinya jadi Chelsea gitu kan. Saya pakai debug app. Nah, nanti eksekusi kodenya berhenti di sini, di baris 45 ini. Nah, kita bisa inspeksi nilai dari integer ya, nilai dari versinya. Sebelumnya itu 2, yang baru adalah 3 ya. Oke. Nah, ini kan kondisinya pasti terpenuhi nih. Saya step over. Nah, kalau terpenuhi, ya kodenya akan mengeksekusi mengupdate nama versinya yang kita simpan di database. Ya, seperti itu. Nah, di sini kalian bisa buat kondisi macam-macam sih. Ya, sesuai dengan kebutuhan aplikasi aja. Oke, saya jalankan terus. Nanti kita cek. Sekarang versinya adalah Chelsea gitu kan. Ya, oke. Jadi ini strategi upgrade-nya ya, seperti ini. Cara upgrade database. Nah, di sini kalian bisa macam-macam, bukanlah mau hapus kolom yang lama gitu kan. Ya, mau tambah kolom baru, mau ubah nama kolom, bisa dilakukan semuanya di sini. Oke, ya sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, ya saya lanjut aja kalau gitu. Nah, sudah nih ya, inisialisasi sama upgrade sudah. Nah, sekarang kita mau coba yang insert ya. Insert data. Nah, untuk insert data, saya buka database adapternya. Ini saya add record ya. Yang add record ini saya copy. Saya taruh di sini. Oke, sebelum itu saya jelaskan dulu langkah-langkahnya seperti apa. Insert. Ya, langkah pertama adalah kita mesti dapatkan database-nya ya. Itu SQLite database, nama kelasnya. Terus modenya adalah get writable database. Karena insert, ya berarti kita mesti get writable database ya. Artinya bisa ditulisi. Terus kita perlu mendefinisikan nilai-nilai yang mau kita insert ke database-nya. Ya. Setelah dapat value-nya, itu kan, setelah definisikan values-nya, kita map values-nya tersebut ke kolom yang sesuai ya. Kalau nama ya insert di kolom nama, kalau description ya insert di kolom description. Kalau misalnya ada umur gitu kan, ya kita map ke kolom umur gitu. Setelah itu baru kita eksekusi metode insert ya, metode insert dari SQLite database kelasnya. Nah, map dari values tersebut itu kita gunakan sebagai parameter ya. Jadi kita passing sebagai parameter di metode insert-nya. Oke, biar lebih jelas saya contohkan aja, saya jelaskan kodenya ya. Oke,
Oke, nah di sini ada add record, metode add record ya. Nah ini seperti yang saya sebutkan di slide tadi, kita dapatkan database-nya, kita buat content value-nya ya, terus kita mapping nama kolom dan value-nya. Ya, value-nya itu adalah name dan description di sini ya. Oke. Pada saat dipanggil nanti, ya kita mesti passing nilai string ya ke name dan description. Setelah itu kita insert ya, panggil metode insert dari SQLite database-nya gitu kan. Terus nama tabel dan mapping value-nya. Nanti ada return value-nya result. Result di sini adalah ID dari hasil insert-nya ya. Terus kita return. Oke. Jadi metodenya udah jadi. Nah, sekarang mungkin kita mau ke main activity ya. Ke main activity, kira-kira metode yang akan memanggil add record ini di mana? Oke, saya copy aja main activity add record. Oke, di sini save SQL. Sudah ada, ini saya timpa. Oke, nah di sini itu sudah ada metode save SQL. Nah, di metode save SQL ini ya nanti akan memanggil metode add record yang ini ya. Yang pertama adalah kita mesti dapatkan value yang kita mau simpan ya. Nah, di sini kita ambil value dari edit text name dan edit text description. Edit text name dan description itu yang mana? Nah, ini edit text name ya. Yang ini edit text name, sedangkan yang ini adalah edit text description ya. Nah, ini kita ambil value-nya ya. Di sini ya, saya convert jadi string gitu kan. Baru kemudian saya panggil add record ya dari database adapternya ya, yang ini. Metode yang ini saya panggil di sini. Terus parameternya adalah name dan description yang kita sudah dapatkan ya. Nah, kalau misalnya hasilnya lebih besar dari 0 ya, kita clear edit text name-nya, kita clear edit text description, dan kemudian kita tampilkan pesan new record added. Itu aja sih. Oke. Nah, cuma kalau misalnya kita jalankan kodenya ini, ya hasilnya nanti tidak akan ditampilkan ya. Mungkin ditampilkan, tapi hanya untuk toast-nya ini aja. Tapi untuk tampilkan di list, itu kodenya belum kita buat. Oke, mungkin lebih baik kita coba aja ya. Ya, jangan lupa save SQL ini itu nempel ke sini ya. Nempel ke button save using SQL. Nah, kalau kalian lihat on click-nya di sini, ya, atribut on click-nya itu save SQL ya. Save SQL. Nah, itu mengacu ke metode save SQL yang ada di sini. Di main activity-nya. Ada mapping. Oke, kalau mau lihat kode XML-nya ya seperti ini. Ya, save. On click, save SQL. Oke, saya coba jalankan aja, gitu kan. Oke, versionnya Chelsea, tambah alpha ya. Deskripsinya alpha gitu kan. Ini saya back, saya save ya. Record added. Cuma karena kita belum buat metode untuk menampilkan, ya, datanya ya tidak akan ditampilkan gitu. Oke, saya tambahkan 2 record. Ya, datanya belum ditampilkan. Nah, sekarang kita mau buat perintah select ya. Bagaimana mengambil data yang
sudah kita simpan. Oke. Data storage masuk ke database adapter. Saya buat metode di sini, get record list ya. Ini saya copy paste aja di database adapternya. Oke. Select ya. Saya ke sini dulu. Oke, masuk ke select ya. Pada prinsip sih mirip-mirip ya, mirip-mirip sih dengan yang insert ya. Intinya adalah kita dapatkan database-nya ya. Karena read, karena select itu kan hanya read aja ya, tidak mengubah struktur dari database-nya atau record dari database-nya. Jadi kita pakai get readable database aja ya. Terus di sini kita tentukan perintah select-nya ya. Bisa mau select all record gitu kan. Terus bisa juga misalnya kita select hanya memenuhi kondisi tertentu ya, misalnya where name sama dengan sekian gitu kan. Atau misalnya kita select terus top 10 gitu bisa. Terus atau select limit gitu kan, ya limit misalnya hanya 100 gitu. Ya itu juga bisa, ya tergantung dari query-nya. Select distinct juga bisa, ya tergantung dari kebutuhan aplikasinya. Terus kita panggil metode execute raw query ya. Terus raw query ini akan mengembalikan suatu kursor ya. Dengan kursor tersebut kita bisa gunakan untuk iterasi dari hasil yang dikembalikan oleh raw query ataupun berpindah dari satu record ke record yang lainnya untuk ditampilkan ya nilainya. Oke. Oke, nah sesuai dengan penjelasan yang tadi ya. Di sini kita dapatkan database-nya, kita buat query-nya ya. Select ID field name dari table person gitu kan, order by ID-nya. Ascending ya. Kita eksekusi raw query-nya gitu kan. Terus kita dapatkan nanti kursornya. Nah, kursornya ini atau metode get record list-nya ini dipanggil di metode update record list ya. Update record list itu maksudnya update tampilannya ya. Oke, update record list itu ada di sini di aplikasinya di main activity. Ini saya copy. Oke, update record list. Nah, untuk update record list itu ya kita buat kelas simple cursor adapter ya. Jadi memang kelas yang didesain supaya dia bisa langsung mapping dengan list view. Jadi di sini kita punya list view ya, yang memang sudah didesain untuk menampilkan data dalam bentuk record list seperti hasil dari query ya. Jadi kita punya list view di sini. Nah, list view-nya itu yang mana kalau dalam bentuk desain ya seperti ini ya. Jadi biar langsung mapping gitu kan. Ya ada parameter-parameter yang perlu kita definisikan ya di sini. Yang pertama adalah layout-nya. Layout-nya kita mau yang mana? Ya. Ini saya pakai layout bawaan Android aja ya. Ada simple list item 2, ada simple list item 1. Ya. Yang ini bawaan aja. Ya. Untuk lebih jauhnya bisa lihat langsung di dokumentasi ya. Karena ini berkaitan dari tampilan ya, user interface.
out of the scope dari data storage. Jadi saya tidak akan jelaskan lebih detail lagi. Terus yang mau ditampilkan apa? Yang ditampilkan adalah kolom nama ya. Jadi saya pakai nama ya. Parameternya itu name di sini. Terus yang mau diubah itu yang mana? Ya. Yang ID ya. ID-nya text view text 1 ya. Android Air ID text 1 ini bagian dari layout simple list item 1. Oke. Oke, nah setelah mapping gitu kan, kita dapatkan list view-nya ya. Kemudian kita set adapternya sesuai dengan simple cursor adapter yang sudah kita buat tadi ya. Nah, kursornya itu dari mana? Kursornya itu dari get record list ya. Get record list itu kan database adapter ya. Jadi dia balikan kursornya di sini. Ya, kursor ya. Oke, nanti jadi kayak black box aja ya gitu kan. Ya terserah atau semuanya itu tampilannya, mapping tampilannya itu nanti ditentukan oleh simple cursor adapter ini yang di mapping ke list view. Oke, nah update record listnya ini kita panggil di mana? Kita panggil pada saat kita tambahkan record dan juga mungkin kita panggil pada saat aplikasinya berjalan pertama kali. Jadi update record list ya. Pada saat aplikasi ditampilkan pertama kali, kita tampilkan juga data yang sudah ada, kan? Atau mungkin pada saat kita simpan data baru, kita refresh lagi tampilannya. Oke, saya jalankan ulang. Nah, di sini ini udah ditampilkan nih record yang sudah ada. Ya. Saya Bernard. Ya, description-nya head of department. Ya, saya save. Nanti Bernard-nya udah ada di bawah. Oke. Ya, list view-nya tidak harus selalu ini ya. Jadi kalian bisa mungkin pelajari lebih lanjut. Ya, bisa dapatkan list view yang lain ya. Jadi ya mungkin ada yang ada title-nya, terus ada description-nya gitu kan. Tidak hanya yang satu teks aja. Oke. Oke. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kita break dulu ya sebentar. 5 menit. Oke, jadi silakan yang mau sambil ngopi, yang mau buat kopi, yang mau ke belakang bentar ya, silakan. Oke, break 5 menit.
Oke, ya, balik lagi. Oke, klik share screen. Oke, sudah 4 bagian ya. Jadi initialization udah, update udah, insert sudah, select udah. Ya, selanjutnya kita mau bukan update ya. Update. Oke, untuk update juga prinsipnya sama ya. Jadi kita get database, ya, get readable database karena kita mau get writable database karena kita mau update ya, mau mengubah nilai. Jadi mesti bisa database itu mesti bisa ditulisi. Ya, terus ya kita tentukan value barunya apa ya. Terus kita mapping ke kolom yang sesuai. Terus kita eksekusi metode update dari SQLite database class. Nah, bagian yang unik dari update ini adalah kita perlu menentukan where clause-nya ya. Jadi misalnya ID sama dengan berapa gitu kan. Atau kalau misalnya mau update banyak, ya kita mesti ya mungkin menentukan kondisi di mana ada beberapa record yang cocok terhadap kondisi tersebut. Jadi misalnya update nama yang mirip dengan nama alpha, misalnya update where name like alpha gitu kan, something like that. Ya seperti itu. Atau misalnya mau hapus mau ubah description-nya, dikosongkan semua, itu juga bisa. Ya tergantung dari fungsi update yang mana gitu kan. Oke, terus oke seperti itu. Kita langsung ke kode aja ya. Nah, kodenya itu seperti ini. Ya, saya copy aja yang sudah jadi gitu. Database. Oke, ada description. Sorry, bukan di sini. Oke. Jadi seperti ini ya. Jadi get writable database-nya ya. Terus ini value yang kita mau ubah ya dari parameter. Terus kita buat content value, terus kita mapping di sini ya. Ada ID yang mapping ke ID, name di mapping ke field name, dan field description di mapping description di mapping ke field description. Terus kita eksekusi metode update. Nah, yang bagian yang penting itu di parameter ketiganya ya, yaitu where clause-nya. Where clause-nya ID sama dengan variabel ya, tanda tanya. Nah, variabelnya itu value-nya apa? Ya, di parameter yang terakhir. Kita mesti definisikan string ya. Terus value-nya ini dari ID ya. Parameternya. Nanti ya hasilnya nanti akan dibalikan ya. Ini saya lupa nih. Update. Mesti cek di dokumentasinya. Nilai yang balikannya ini apa gitu kan. Oke. Di sini ada SQLite database. Update.
Oke. Jadi integer di sini ya. Jadi kalau misalnya selesai update nanti dia balikan nilai integer, tipe integer. Tipenya itu apa? Merepresentasikan jumlah baris yang berhasil diubah oleh update tersebut. Oke, nah untuk update sendiri yang ini saya belum implementasikan di kode program ya. Jadi makanya yang sudah jadi aja itu dia belum ada warnanya masih abu-abu ya. Artinya dia belum digunakan di kode yang lain. Oke, jadi kita biarkan dulu aja di sini. Kita masuk ke bagian delete ya. Bagian delete. Delete itu ya mirip-mirip dengan update ya. Jadi kita mesti dapatkan database-nya sebagai writable database supaya bisa kita ubah. Supaya bisa delete, ya kita mesti eksekusi metode delete yang ada di SQLite database kelasnya. Ya mirip-mirip dengan update, kita mesti menentukan where clause-nya. Ya. Jadi record mana saja sih yang mau kita remove atau kita hapus. Oke, kita balik ke kodenya. Saya copy ya, delete record. Di sini masuk ke data storage. Nah ini delete record. Ya kalau kalian lihat kan mirip-mirip ya. Ya, kalau delete kan tidak perlu penambahan nilai ya. Jadi kita tidak perlu membuat content values yang ada di sini. Oke, db delete. Tidak perlu parameter values, cukup menentukan where clause-nya, dan kira-kira parameter dari where clause-nya itu value-nya apa aja. Gitu kan. Karena 1, ya berarti dia ambil indeks ke 0 dari array of string yang ada di sini. Array of string-nya, indeks ke 0 itu value-nya apa? Ya, value-nya adalah ID. Ya, delete record. Nah, untuk implementasi dari delete record, nah, ini saya kembali lagi ke kode main activity ya. Di sini ada kode ya yang menentukan behavior dari list view ya. Dari list view. Oke, list view-nya masih error karena kita belum inisialisasi variabelnya. Saya copy ya di sini. Oke, list view-nya sudah tidak error lagi. Nah, kita menentukan perilaku dari list view-nya pada saat ada itemnya yang diklik secara lama ya. Item long click listener. Nah, item long click listener-nya itu seperti apa? Ya, seperti ini. Jadi pada saat item long click ya, kita dapatkan affected rows-nya ya. Jadi berapa jumlah yang dihapus. Ya. Kita buat string, terus kita tampilkan teksnya, terus kita refresh list-nya ya. Ya. Return true berarti menandakan semuanya baik-baik aja. Ya, seperti ini ya. Ya, sederhana sih. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita cek aplikasinya. Di sini kan sudah ada record. Sorry. Ada ya, sekarang kita mau hapus. Nah, ini Bernard, saya long click. Oke, hapus ya. Ya, biar lebih jelas sudah terhapus atau belum. Ya, ini saya back ya aplikasinya. Saya jalankan dari sini.
Oke, udah benar ya. Jadi Bernardnya sudah kehapus, tidak ditampilkan lagi. Hapus Alex-nya gitu kan. Oke, hapus nih. Oke, jadi ya ini cara delete ya, delete record. Oke, satu lagi yang bagi yang masih kurang ya, kita mau select supaya kita bisa dapatkan deskripsinya dari record yang kita pilih. Nah, di sini ada metode yang belum kita implementasikan, yaitu ya ini. Data storage, saya copy aja. Sorry, bukan di situ, di database data adapter ya. Jadi kalau kita panggil metode ini, ya, metode ini menggunakan parameter ID ya, memerlukan parameter ID di record ID-nya. Nah, ID ini nanti akan digunakan dalam bentuk select ya. Nah, kita dapatkan yang enggak writable data. Ini readable database saja. Get readable database. Ya, dapatkan database-nya. Kita eksekusi query berikut ya. Select field description dari table percent, di mana ID-nya adalah ID yang kita passing melalui parameter ya. Terus kita buat raw query ya dengan parameter query dan params. Params itu adalah array of string ya, dengan isinya itu adalah nilai dari parameter-parameter di kondisi where-nya ya. Oke. Setelah kita eksekusi raw query-nya, kursornya kita move to first. Jadi kita mau ambil yang record yang pertama. Oke. Ya, kita dapatkan record pertama, kita ambil kolom yang pertama, indeks 0, zero base index ya, jadi 0 di sini. Dapatkan namanya, baru kemudian kita return value-nya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, di kode main activity-nya ada yang perlu kita tambahkan juga. Di sini ya, set. Kalau yang ini kan set on item long listener. Nah, yang ini itu cukup set on item click listener. Jadi kalau ada itemnya yang kita tap atau klik ya, jadi kita ambil deskripsinya dari database adapter dengan mengeksekusi metode find description by ID, terus ID ya. Nah, ID-nya itu mana? Yang mana? Yang ini ya, sudah ditentukan oleh list view-nya ID. Oke, setelah itu kita tampilkan pesannya dalam bentuk message ya, make post make text show. Ya, description. Oke. Oke, saya jalankan sekali lagi. Oke. Nah, di sini oke, kalau saya klik ya, tab-nya nanti dia dapatkan description-nya. Alpha ya. Lagi Alex. Saya save. Ini kan Alex ya. Nih. Oke, jadi yang ditampilkan di sini adalah description dari Alex. Oke. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, ya materinya ini aja sih. Jadi nah, di pertemuan kali ini saya sudah menjelaskan ya. Jadi operasi-operasi apa saja sih yang biasanya dilakukan dengan menggunakan SQLite OpenHopper atau SQLite Database ya di Android. Pertama adalah yang perlu kalian lakukan adalah inisialisasi ya, bagaimana membuat database pada saat aplikasi diinstal pertama kali ya. Membuat tabel, inisialisasi kolom gitu kan, insert row, data awal gitu kan, itu masuk ke initialization. Terus penentuan strategi upgrade juga di saat kalian upgrade aplikasi ya, mau hapus kolom apa, mau tambahkan baris, mau update record, semuanya dilakukan di strategi upgrade ya. Atau secara spesifik di metode on upgrade ya. Terus ya insert, update dan delete itu biasanya kita mesti eksekusi metode bawaan dari SQLite database-nya ya. Jadi sudah ada metode buat insert, sudah ada metode buat update dan delete. Jadi kalian perlu eksekusi itu aja dengan menentukan parameter-parameter yang diinginkan, misalnya where clause-nya apa gitu kan, kondisi update-nya apa, kondisi delete-nya apa, dan juga parameter untuk insert dan update ya, nilai yang mau ditambahkan apa, nilai terbaru sebagai pengubah itu apa ya. Oke, jadi itu yang perlu kalian lakukan. Terus ya langkah-langkahnya ya, merangkum apa yang sudah saya ajarkan hari ini, yaitu ya kalian perlu mendefinisikan database adapter ya, terus menentukan metode yang merepresentasikan operasi-operasi yang untuk berinteraksi dengan database-nya, terus menggunakan metode-metode tersebut di activity class. Oke, ada pertanyaan dari Nobertus. Apakah SQLite bisa disimpan secara online atau cloud? Jadi untuk SQLite itu hanya lokal berada di device itu sendiri ya. Jadi kalau kita simpan data ya simpannya hanya di device tersebut. Ya, jadi terbatas lokal di lokal HP tersebut. Jadi tidak akan tersimpan di HP yang lain gitu. Nah, supaya bisa log online ya, kalau kita misalnya mau simpan online data, yang pertama itu bisa kita bisa pakai aplikasi mungkin lebih baik kalau saya sharing Word. Oke, nah cara metode aplikasi bisa supaya bisa kita simpan data dan tersedia online di HP yang lain, itu bisa pakai ya misalnya Cloud Drive ya, Cloud Drive. Ini bisa pakai Google ya, Google Drive, Dropbox, dan yang lain ya. Nah, untuk ini kalian mesti mesti pelajari API-nya, ya. Registrasi dan lain sebagainya ya. Kalau mau simpan data
Ya bisa data, bisa juga file ya. Terus cara yang kedua, kalian buat REST API atau web service sendiri, ya. Jadi custom REST API atau web service sendiri. Nah, yang ini kalian mesti setup sendiri, ya bisa mau di Amazon Web Service atau server tersendiri gitu kan. Jadi kalian buat REST API-nya, jadi kalian buat aplikasi Android-nya supaya bisa berkomunikasi dengan server gitu kan. Jadi ada pertukaran data di situ, bisa kirim foto, bisa kirim data gitu kan. Nanti disimpan di server datanya. Oke. Nah, back-end dari servernya itu bisa macam-macam. Bisa jadi back-end dari server, back-end server itu bisa macam-macam ya. Bisa SQL, bisa relational database ya. Ya, SQL atau relational database. Bisa juga NoSQL, kayak MongoDB gitu. Terus apalagi bisa file, terserah backend servernya. Oke. Terus apalagi bisa juga ya, berhubung sekarang lagi heboh decentralized ya, bisa juga disimpan di decentralized storage. Ini semacam blockchain based storage kayak IPFS dan Swarm. Oke. Kalau yang decentralized storage ini berarti kalau kita simpan storage di decentralized network gitu kan, nanti file kita itu akan ke copy di berbagai macam tempat ya. Jadi cara kerjanya mirip-mirip dengan blockchain sih. Jadi ada replikasi dari storage. Dan dia open to public. Jadi kalau misalnya mau menjaga rahasia ya datanya itu mesti kita enkripsi karena by default semuanya itu tidak terenkripsi dan semua orang bisa akses. Jadi kalau misalnya mau simpan di decentralized storage itu kalian mesti enkripsi aplikasinya. Oke. Untuk Ethereum, ada pertanyaan lagi di sini, Ethereum itu termasuk decentralized storage atau tidak? Ya, termasuk decentralized storage, cuma dia yang pertama adalah mahal ya, mahal karena kita mesti bayar biaya gasnya gitu kan untuk setiap transaksi. Terus setiap kali perubahan juga kita mesti bayar kalau misalnya kita mau update state. Jadi karena itu orang-orang lebih milih ke IPFS dan Swarm ini karena biaya nggak ada biaya kalau nggak salah ya, nggak ada biaya. Oke, ya karena biaya itu kayak misalnya kalau kita mau simpan foto di Ethereum network itu akan sangat mahal ya. Jadi itu yang membuatnya tidak cocok untuk simpan data yang besar kayak file. Biasanya yang disimpan itu hanyalah hash dari filenya ya. Tujuannya apa? Jadi kalau misalnya filenya itu berubah, berarti filenya berubah, otomatis hash dari filenya ya
hash dari filenya itu berubah juga kan. Jadi kayak key nomor unik dari filenya itu berubah. Otomatis kita bisa tahu kalau filenya itu sudah dimodifikasi, bukan lagi file yang asli gitu. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ya, mungkin berkaitan dengan storage, topik yang lain yang bisa dijadikan tugas akhir, mungkin sinkronisasi ya. Sinkronisasi ada 2 HP, datanya sama gitu kan, datanya beda, terus kita mau sinkronkan. Nah, itu caranya bagaimana gitu. Oke, yang tadi hash itu hanya Ethereum atau IPFS dan Swarm juga. Ya, IPFS dan Swarm juga itu menggunakan hash ya, jadi sebagai penunjuk ke aplikasi tertentu, ke data tertentu. Jadi kalau misalnya datanya berubah, otomatis hash-nya juga berbeda, ya, seperti itu. Oke, ya hash juga digunakan sih di IPFS dan Swarm. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau IPFS dan Swarm itu cocok digunakan untuk data besar sih. Ya, cocok digunakan untuk data besar karena tidak biayanya itu ya gratis sih, free untuk IPFS dan Swarm. Nah, IPFS dan Swarm itu kalau nggak salah kenapa bisa gratis ya? Kenapa bisa gratis? Karena mereka punya kayak semacam miner atau node-node ya, yang menyediakan storage buat orang-orang di seluruh dunia itu bisa pakai dan simpan di situ. Nah, IPFS sendiri itu dapat reward dari kayak semacam Filecoin ya. Filecoin ya, itu kayak cryptocurrency ya. Dan itu berdasarkan storage yang mereka sediakan ya, supaya orang lain bisa simpan. Jadi kayak semacam miner gitulah, miner di Bitcoin. Jadi ada jasa dari verifikasi yang mereka lakukan gitu. Kan mining itu kan verifikasi blok ya dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka dapat sekian Bitcoin kalau misalnya berhasil gitu kan. Nah, di IPFS ya seperti itu juga, khususnya yang sudah bisa dikomersilkan gitu kan. Jadi mereka dapat penyedia storage ini itu dapat koin juga berdasarkan storage yang mereka sediakan. Jadi mirip-mirip lah dengan miner. Cuma yang kalau miner kan komputasi hash gitu kan. Kalau yang ini mungkin menyediakan storage buat distributed storage, decentralized storage. Ya, kayak semacam itu sih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada, ya mungkin saya serahkan ke Pak Alex. Mungkin Oke. selanjutnya apa?
Ya, terima kasih Pak Alfa untuk pemaparannya. Ya, ini kuliah mobile tapi pertanyaannya banyak ke blockchain ya. Nanti kapan-kapan kita undang lagi Pak Alfa nih untuk blockchain. Oke, Oke, silakan. ya, eh, sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Dari Pak Vincent ada nggak? Pak Vincent mungkin ada ini penutup. Nggak ada sih Pak, bener. Tadi udah kayaknya mengcover semua. Paling tambahan sedikit, kalau yang storage saya pernah pakai Min.io itu open source sih, tapi kalian harus set up server sendiri kalau Min.io itu. Jadi kayak dia kalian bikin storage atau drive sendiri, lalu kalian bisa siapin API-nya sendiri. Boleh dicek juga Min.io. Oh ya, silakan diekspor Min.io. Ya, Oke. udah Pak. Oke, ya, oke kalau begitu ya sekali lagi terima kasih banyak Pak Alfa untuk ilmunya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Eh, ya, jadi kuliah sore hari ini kita akhiri ya. Jangan lupa absennya diisi. Oke, mungkin itu aja. Mungkin kita mau foto dulu nggak ya? Mungkin boleh dinyalakan dulu ya kameranya nih semua. Oke. Tar. Ya, setelah ini Irfan sama Brian sama ya, sama minggu lalu kita verifikasi absen dulu biasa bertiga. Oke. Ya, saya foto dulu ya sebentar. 1, 2. Oke, udah. Terima kasih banyak semuanya untuk partisipasinya juga Pak Alfa. Salam sehat selalu semuanya. Ya, terima kasih Pak Ya, Alfa. sama-sama. Ya, sama-sama ya. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih Pak Alfa. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, selamat Terima kasih, Pak. berakhir. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Pak, maaf Pak, saya mau sebentar ya. Kenapa? Saya mau bertanya beberapa hal Pak, soal yang tadi. Oh iya, silakan. Pertama soal yang upgrade Pak. Saya sebenarnya ngerti-ngerti aja ya maksudnya upgrade, tapi kayak fungsinya apa gitu Pak di contoh implementasinya gitu. Contoh implementasinya. Oke. Jadi misalnya di versi yang lama gitu kan, itu ada taruhlah misalnya ada 5 kolom ya, versi 1 ada 5 kolom gitu kan, 5 kolom di suatu tabel A gitu kan. Terus kalian upgrade aplikasinya gitu kan, upgrade aplikasinya, ternyata kolom yang 5 kolom ini sudah tidak memenuhi kebutuhan fungsi yang baru tersebut gitu, ya kan? Iya Pak. Otomatis pada saat upgrade ya kalian mesti ubah tabelnya, mesti tambahkan kolom baru gitu kan, kolom baru untuk fungsi yang barunya itu, fitur terbarunya itu di versi yang terbaru itu supaya bisa aktif gitu. Taruhlah misalnya di aplikasi yang lama kalian tidak simpan umur gitu kan, atau tanggal lahir gitu kan. Terus kepikiran, oh ternyata kita perlu umur nih. Nah, perlu umur kan? Ya udah nanti pada saat on upgrade versi sekian gitu kan. Ya udah kalian buat query alter tabel gitu kan, buat nambah kolomnya. Supaya kalian bisa ubah supaya kalian bisa simpan umur dan ya tanggal lahir lah, ya semacam itu maksudnya. Oke Pak. Kalau yang ini Pak, yang kedua yang soal casting itu Pak. Saya tadi kadang-kadang lihat ya, ada yang di casting tuh, ada yang enggak juga. Ya misalnya edit text,
event view by ID itu. Kadang di casting ke edit text lagi, kadang ada yang nggak usah di casting lagi. Itu kapan Pak harus di casting? Nah, ini saya juga kurang jelas ya. Kalau dulu itu saya development itu mesti di casting. Cuma saya menemukan di versi-versi yang baru itu mesti oke sih, jadi nggak perlu casting. Jadi kayak misalnya ini kayak gini kan, edit text kan biasanya mesti kayak gini kan. Biasanya sih mesti kayak gini di versi yang lama. Ini yang saya lakukan gitu. Cuma kalau di kode yang baru itu biasanya ya udah langsungan aja, nggak perlu ditambahkan castingnya. Khususnya untuk komponen view ya, yang bawaan Android. Ya, Jadi nggak tahu mungkin sekarang Pak Vincent mungkin ada penambahan soal yang ini. Nggak ada sih Pak untuk masalah casting. Sebenarnya itu kalian lihat objek yang pertama ketika deklarasi itu apa. Kalau misalnya nggak ada perubahan, biasanya sih nggak perlu di casting. Kecuali ada kayak gini pula, atasnya edit text. Salah. Oh, kalau edit text perlu di casting. Kenapa? Seingat saya karena dia turunan dari text view gitu. Jadi Nah, karena ada turunan kelasnya, makanya itu harus di casting. Tapi kalau misalnya itu ternyata di dokumentasi Android itu adalah satu objek sendiri, satu kelas sendiri, itu setahu saya nggak perlu di casting seperti itu sih. oke. oke baik Pak. Baik. Lalu Pak soal yang itu, ini kan makanya SQLite help database helper ya. Waktu itu yang Ya, kita di praktikum tuh ngajarinnya pakai room Pak. Menurut Bapak gimana soal kedua ini? pakai yang mana? Room di SQLite itu. Yang mana ya? Saya kurang tahu. Yang Sebentar Pak. mungkin ada ya, mau di share mungkin linknya apa gimana? Saya share itu program praktikum aja modul. Sebentar Pak. Hmm, jadi di sini Pak, saya nggak pakai extend dari SQLite Database Helper, tapi pakai apa ya? Ini yang ngikutin modul aja sih. Dia cuman kayak apa sih kayak ada room-roomnya gitu di. Saya juga masih kurang ngerti, belum pelajarin lebih lanjut. Sebentar ini navigasinya mengganggu. Oke. Di mana ya waktu itu ya? Oh, menurut saya itu dia beda jenis database sih. Beda jenis database Pak. Betul. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan SQLite, umumnya bawaannya adalah SQLite. Nah, Room ini kan memang didesain untuk data akses objek ya, buat DAO-nya. Oke. Data access object Pak maksudnya? eh Apa ya? Saya bilang kayak model di pom web juga di website nggak merepresentasikan keseluruhan, tapi intinya itu sebenarnya memang untuk penghubung antara data yang ada di database kalian sama yang kalian pakai untuk kan kalian pakai di dalam Android-nya dijadiin objek tuh, gitu sih. Iya jadiin objek. Oh jadi ini bukan database Pak aslinya gitu. Ini nih room version. Bentar. Ini juga ini extendnya malah recycle view. Mahasiswa DAO-nya query ini dari DAO. Nah nih, saya kasih link tentang Room ya. Dia tuh abstraction layer dari SQLite sebenarnya. Oh, abstraction layer. Jadi dia nambah conceptual layer di atas. Ya betul. SQLite Jadi tadi. sebenarnya tuh buat mempermudah cara pakai SQLite-nya dan kalau kalian belajar di Laravel kan ada konsep di mana model, view dan controller.
MVC ya. Mhm. Nah, Iya. room ini sebagian besar adalah kayak untuk datanya, untuk bagian model gitu. Hmm. Oke, ya saya baru pertama dengar juga ini. Jadi Oke. Oke, ini bawaan dari Android ya atau third betul party? Pak, bawaan dari Android juga dan memang abstraction dari Android X sih Pak, baru dari terakhir Oh, Android Android X. X. Betul. Oke, Link itunya udah saya share di chat room. oke, sip. Sama di local room juga ada ini data storage. Oke. Terus Pak, ini Pak, tadi yang bagian ini kursor move to first itu saya agak kurang ngerti Pak. Terus yang where ID sama dengan ini tanda tanya, kenapa ya Pak? Ada where ID sama dengan tanda tanya. Kalau ini nggak usah deh where cara ID. tampilkan. Oke, saya share ya, share screen, share masuk ke data storage. Sini kan, taruhlah misalnya update ya. Iya. Tadi apa? ID ya. Sama dengan tanda tanya. Oke, Sama yang biar kursor. Kursor yang move to first gitu. Oh, jadi kayak inilah misalnya move to first ya. Iya. Ya, kursor move to first ini memerintahkan supaya kursornya itu pindah ke baris yang pertama. Maksudnya Jadi pindah nanti ke kan, baris pertama? nah, taruhlah, jadi setiap hasil query kan biasanya ada dalam bentuk tabel kan, bisa dalam bentuk baris-baris. Jadi Iya. taruhlah misalnya ini hasil query insert tabel lah. Kayak gini. Bentar. Misalnya chord 1 gitu kan. Kayaknya bagusan Excel sih. Kalau misalnya data 1 gitu kan, terus ada juga data 2 nih. Ini balikan dari query data 3 kan. Data 3. Nah, kalau misalnya move to first ya, nanti pointernya itu dia masuk ke sini. Jadi kayak ada semacam pointernya ya. Aduh, susah amat sih. Kayak gini. Nah, kalau panggil move to first, nanti pointernya dia akan pindah ke data 1 gitu. Kalau terus dipanggil lagi, kalau misalnya next ya. Next itu kayak kursor gitu kan. Kursor, next, move to next ya. Kalau move to next, itu nanti pointernya dia akan pindah ke baris berikutnya. Kayak gini. Move to next lagi, nanti dia akan pindah ke record selanjutnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya pada saat kita kursor get string, ya, get string yang ini, ya, itu adalah data di kolom pertama dari baris tersebut, gitu. Udah ngerti? Kolom pertama dari baris tersebut. Ini contohnya Ya. baris kan ya Pak? Baris. Ya, Baris baris. misalnya Ini, ada banyak kolom gitu. Itu datanya. nah, ini kolom 1 ya, kolom 2. Kolom 2. Bukannya udah ada itu Pak, where ID sama dengan itu, kenapa harus pakai itu Pak? Harus Apa? pakai kursor. Karena udah where ID sama dengan berapa gitu kan. Oh, iya. Ya, Jadi, itu kursornya ya, karena memang nanti balikan dari select itu kan pasti dalam bentuk kursor. Ya.
Jadi untuk mendapatkan datanya, ya kita mesti ya kita mesti mengakses kursornya tersebut gitu. Jadi walaupun misalnya where ID ini kan satu record ya. Kalau where ID misalnya ya where ID, karena ID berarti kan unik kan. Berarti mungkin yang dibalikan cuma satu gitu kan, cuma satu data. Ya kan, cuma satu data. Ya, tapi dia tetap dalam bentuk kursor gitu. Oh, tetap dalam bentuk kursor. Ya, tetap dalam bentuk kursor. Karena return value-nya adalah kursor. Oke, Pak. Gitu. Ya. Ya, Pak. Ya. Jadi kalau satu baris, hanya satu baris, nah ini pasti akan sama nih ya, nilainya. Kursor move to last itu bakal sama dengan move to first karena dia hanya satu baris saja. Oke, baik Pak. Masih Pak. Ya, oke.